Halo anak-anak cerdas semuanya. Selamat bertemu dengan Pak Mul. Pak Mul hari ini mau ajak anak-anak untuk belajar penjumlahan bilangan bulat. Yuk kita lihat. Di sini Pak Mul sudah punya satu garis bilangan. Ini untuk memudahkan kita memahami bagaimana itu penjumlahan bilangan bulat, ya. Jadi pada garis bilangan ini yang di kiri, kita sebut ruas kiri, itu memiliki bilangan negatif, lalu yang di sebelah kanan itu bilangannya positif, ya. Jadi ketika diberikan sebuah soal, contoh 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Pasti kita semua bisa menjawab 6, betul. Lalu bagaimana itu jika diletakkan pada sebuah garis bilangan? Yuk kita lihat. Sebetulnya di sini kita sebut saja misalkan kamu itu mendapatkan sebuah perintah. Misalkan kamu kita beri nama adik, ya kita simpulkan dengan A misalkan ya. Coba adik silahkan bergerak ke kanan, atau adik silahkan bergerak ke kiri, ya. Nah dalam hal ini ketika ada penjumlahan 2 ditambah 4 sama-sama positif, berarti kita akan bergerak ke kanan. Nih 2, artinya kita sebetulnya sudah mendapatkan perintah, silakan adik bergerak ke kanan 2 langkah, ya. Lalu dimulailah dari 0. Kemudian adiknya bergerak ke kanan. Set 2 langkah sampai di sini ya. Berhenti. Kemudian mendapatkan perintah baru. Silakan bergerak lagi ke kanan karena dia positif ya. Sejauh 4 langkah. Lalu dia bergerak lagi ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berhentilah dia di sini. Adiknya berhenti di sini ya. Sehingga kita akan bisa mengatakan bahwa si adik sekarang posisinya ada di langkah keberapa? 6 di sini ya. Langkah ke-6. Jadi 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Kalau dibuat dalam bentuk garis bilangan akan menjadi seperti ini. Lalu, Pak, bagaimana kalau bilangannya negatif? Yuk kita lihat contoh yang nomor 2. Misal diberikan satu bentuk operasi 2 ditambah negatif 4. Ya, kita akan mengatakan ini adalah sebuah perintah perjalanan pergerakan ya. 2. Silakan adik bergerak 2 langkah ke kanan karena dia positif ya. Positif kanan, berarti mulai dari 0. Kemudian adiknya bergerak ke kanan 2. Oke, berhenti di sini. Lalu perintah yang kedua, silakan bergerak ke kiri karena negatif. Seberapa jauh? 4, berarti dia akan bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4. Dia akan berhenti di sini. Dia ke kiri, bergerak adiknya ke kiri, berhenti sejauh 4. Lalu sekarang adiknya posisinya berada di mana? Di negatif 2. Ya, ini hasilnya adalah negatif 2. Lalu, Pak, bagaimana jika nanti angkanya besar? Yuk kita mulai dari angka yang kecil dulu. Kita punya sifat, jika A ditambah negatif B, itu boleh dituliskan menjadi A dikurangi B. Ya, ini boleh ditulis menjadi 2 dikurang 4.
Karena 4-nya itu lebih besar, maka kita akan rubah menjadi negatif 4 dikurangi 2. Berarti sama dengan ini negatif, lalu 4 dikurangi 2 adalah 2. Jadi ini negatif 2. Sama dengan ini ya. Ini gunanya buat apa, Pak? Ini gunanya buat kalau kita menemukan angka yang lebih besar, mungkin puluhan atau ratusan. Jadi sifat ini akan digunakan untuk angka-angka yang baik kecil atau besar. Tapi nanti lebih condong ke angka yang lebih besar. Mengapa? Karena dia tidak bisa dibuat dalam bentuk garis bilangan dengan mudah. Dia akan dibuat dengan garis bilangan yang panjang atau menggunakan titik 3 seperti ini ya, ini titik 3. Ini maksudnya adalah dan seterusnya. Begitu juga dengan yang ke kiri titik 3. Dia akan berhenti di mana dengan angka besar. Dan pada umumnya untuk angka-angka yang lebih besar itu jarang sekali untuk diminta membuat garis bilangan. Jadi garis bilangan ini hanya untuk memudahkan kita memahami bagaimana penjumlahan bilangan bulat, negatif dan positif itu dilakukan. Oke. Terus kemudian kita lihat soal yang berikutnya ya. Kita nomor 3. Ini negatif 2 ditambah negatif 4. Mari kita lihat ke garis bilangan. Yuk. Silahkan adik bergerak ke ini negatif ke kiri sejauh berapa? 2 langkah. Berarti dia akan mulai dari 0 ke kiri. Lalu berhenti di sini ya. Berhenti. Silakan bergerak lagi 4 langkah. Ini negatif berarti ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dia akan berhenti di sini, ke kiri lagi 4. Maka dia sekarang posisinya berada di angka negatif 6. Jadi kalau ditanya negatif 2 ditambah negatif 4 itu akan sama dengan negatif 6 ya. Lalu bagaimana jika itu dioperasikan dalam bentuk penjumlahan atau dengan menggunakan sifat ya? Ini negatif A ditambah dengan negatif B itu boleh ditulis menjadi negatif 2 ditambah 4 karena dia bergerak selalu ke arah kiri, jadi pergerakannya ditambah, jadi dia tetap pasti berada di sebelah kiri. Negatif ya 6 begitu. Oke, mudah ya. Lalu yang terakhir kita lihat di sini ada negatif 2 ditambah 4. Nah, yuk. Silakan adik bergerak ke ini negatif ke kiri. Berarti dari 0 ya, 0. Lalu dia bergerak ke kiri 2 langkah, berhenti. Kemudian silakan bergerak ke ini 4-nya positif. Berarti dia akan bergerak ke kanan sejauh 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dia akan berhenti di sini. Set. Berhenti. Lalu posisinya ada di mana? Di 2. Berarti dia negatif 2 ditambah 4 itu sama dengan 2. Lalu bagaimana jika dituliskan dengan menggunakan sifat? Negatif A ditambah B itu akan menjadi B dikurangi A dengan syarat ini B-nya lebih besar dari A. Ya, ini B-nya 4, itu lebih besar dari 2, maka boleh dibalik menjadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2 ya. Ini 2. Ini juga dalam baris bilangan juga 2.
sama ya. Ya. Jadi nanti misalkan kamu ketemu dengan angka yang lebih besar. Jadi lakukan proses itu sama seperti yang angka-angka yang kecil seperti ini. Misalkan diambil contoh. Kalau misalkan negatif 24 ditambah 30, bagaimana menghitungnya, Pak? Nah, ini kita lakukan seperti ini, boleh. Jadi kita tinggal merubah menjadi seperti ini ya. 30 dikurang 24 sama dengan 6. Ini kalau dibuat menjadi garis bilangan bisa nggak, Pak? Bisa. Menggunakan titik 3 lalu berhenti di angka yang dimaksud. Jadi kita tidak mungkin akan membuat garis bilangan itu yang sangat panjang. Oke. Ya, untuk bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan pada proses penjumlahannya seperti ini. Semoga bisa dipahami dan semoga kamu bisa mengembangkannya nanti atau akan mengikuti materi selanjutnya pada proses operasi bilangan bulat yang lain. Jadi nanti ada perkalian, kemudian ada pembagian ya. Demikian dulu dari Pak Mul. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Terima kasih.